Halo semuanya, perkenalkan aku Yunita Ardiani. Di sini aku akan membahas materi mengenai circular queue. Apa itu circular queue? Circular queue merupakan suatu struktur data dengan pengoperasian berprinsip FIFO, first in, first out, atau data yang masuk pertama akan keluar pertama kali juga. Circular queue ini berbentuk melingkar dengan posisi pertama tersambung dengan posisi terakhir. Struktur dari circular queue yaitu ada front, merupakan indeks atau item yang berada paling awal, serta rear yang merupakan indeks atau item yang berada paling akhir. Selanjutnya ada fungsi pada circular queue. Ada dua fungsi, yang pertama yaitu fungsi NQ yang berfungsi untuk penambahan elemen, di mana penambahan tersebut selalu ditambahkan pada posisi belakang atau rear. Yang kedua yaitu ada DQ, yang merupakan fungsi yang digunakan untuk penghapusan elemen. Penghapusan tersebut selalu dari posisi paling depan atau front. Selanjutnya ada konsep dari circular queue. Dapat kalian lihat di layar, pada kondisi awal, circular queue dalam keadaan kosong. Selanjutnya diinputkan nilai 5 pada indeks ke 0 dan rear front juga berada pada indeks ke 0. Selanjutnya juga diinputkan nilai ke 6 pada indeks pertama. Awalnya rear berada pada indeks ke 0, maka rear akan berpindah pada indeks ke 1. Selanjutnya juga diinputkan nilai 7 pada indeks kedua. Begitu pula rear juga akan berpindah pada indeks kedua. Selanjutnya yaitu menginputkan nilai 8 pada indeks ketiga. Maka posisi rear juga akan pindah pada indeks ketiga. Selanjutnya yaitu juga menambahkan atau menginputkan elemen angka 9 pada indeks keempat, maka rear juga akan berpindah pada indeks keempat. Nah, dalam keadaan full seperti ini, maka yang selanjutnya yaitu ada fungsi DQ yaitu penghapusan elemen. Kita menghapus elemen 5 pada indeks ke 0, maka nilai front akan berpindah pada indeks ke 6. Nah, pada selanjutnya kita di sini juga setelah menghapus nilai 5, selanjutnya kita juga menambahkan nilai 20 pada indeks ke 0, maka rear yang tadinya berada pada indeks keempat akan maju berada pada indeks ke 0. Selanjutnya yaitu menghapus nilai 6 pada indeks ke 1 dan menambahkan nilai 21 pada indeks ke 1, maka rear-nya akan berpindah ke 1. Selanjutnya merupakan konsep dan fungsi circular queue dalam bahasa C++. Dapat kalian lihat di layar. Yang pertama yaitu ada include bit stdc.++.h yang dimana merupakan header ataupun library yang dimiliki oleh .c++ tersebut. Header data yang terstruktur, maka ada fungsi dari struct queue. Selanjutnya ada inisialisasi atau mendeklarasikan variabel rear, front, size, dan array dengan tipe data integer. Queue di sini diwakilkan dengan S, di mana jika front sama dengan rear, maka nilainya yaitu 0 atau di sini dapat dilihat -1. Size sama dengan S dengan array pada S. Selanjutnya yaitu ada deklarasi fungsi NQ dengan integer value serta mendeklarasikan DQ dan display queue. Selanjutnya yaitu ada kode program untuk NQ. Selanjutnya yaitu di sini ada kondisi jika front sama dengan 0 dan rear sama dengan size -1, maka atau rear sama dengan front -1 modulus size -1, maka akan munculkan output berupa queue is full dan nilainya akan dikembalikan. Selanjutnya, jika front sama dengan -1 atau kosong, front
dan rear berada pada indeks ke-0. Jika tidak, selanjutnya, jika rear sama dengan -1 dan front tidak sama dengan di indeks ke-0, maka rear sama dengan 0. Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka rear akan terus bertambah 1. Selanjutnya, ada kode program dari DQ. Sedikit berbeda dengan NQ, pada DQ tidak menggunakan tipe data maupun variabel, karena DQ ini berfungsi untuk menghapus dan mengeluarkan data yang ada. Ada kondisi jika front sama dengan 0, maka output yang akan keluar yaitu Q is empty dan nilai akan dikembalikan. Jika front tidak 0, maka masuk ke sini, di mana front sama dengan rear dan front rear sama-sama bernilai 0. Tapi jika front sama dengan size, maka -1, maka front di sini akan dipindahkan ke indeks ke-0. Jika syarat di atas atau kondisi di atas belum terpenuhi, maka front juga akan tetap bertambah 1. Selanjutnya ada kode program dari DisplayQ. DisplayQ berfungsi untuk menambahkan atau menampilkan elemen. Di sini ada kondisi jika front sama dengan -1 atau bernilai 0, maka akan memunculkan output berupa Q is empty. Dan return nilai akan dikembalikan. Printf element in circular QR. Ada kondisi jika rear lebih besar sama dengan front, maka nilai array berada pada indeks awal front dan indeks akhir rear. Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka array dengan batas awal front lebih kecil dari size. Atau nanti angka yang berada pada array dengan indeks 0 akan lebih kecil atau sama dengan rear. Selanjutnya ada kode utama dari program CircularQ. Di sini kita sudah memasukkan atau menginputkan antrean dengan kapasitas 5, yaitu dengan NQ 5, 6, 7, 8, dan 9. Deleting element from CircularQ yaitu berfungsi untuk menghapus value yang ada. Selanjutnya ada NQ dengan angka, yaitu angka yang saya masukkan setelah adanya operasi pengeluaran angka sebelumnya. Maka output yang terjadi yaitu elemen in CircularQR 5, 6, 7, 8, dan 9, yaitu seperti ini: 5, 6, 7, 8, dan 9, serta delete value yang dihapus yaitu 5 pada indeks ke-0 dan 6 pada indeks ke-1, maka akan muncul nilai 7, 8, dan 9. Untuk menambahkannya, ditambahkan 20 pada indeks ke-0, 21 pada indeks ke-1, dan 22 pada indeks ke-2. Nah, dalam keadaan ini, maka akan keluar output Q is full. Baik, mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.